Pertama-tama, kami membuat rekapan laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi dari PT Astra Grafia Tbk. Rekapan dimulai dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024, yaitu 5 tahun terakhir. Sebelum melakukan rekapan, pastikan sudah mendownload laporan keuangan perusahaan pada web perusahaan ataupun pada web IDX. Selanjutnya ialah lakukan copy-paste dari laporan keuangan perusahaan ke rekapan laporan keuangan yang telah kita buat di Excel untuk mempermudah perhitungan EVA kita. Lakukan copy-paste pada komponen-komponen laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi, seperti contohnya adalah total aset, total liabilitas, total ekuitas, lalu dilanjutkan dengan komponen laporan laba rugi. Seperti contohnya ada pendapatan bersih, ada laba bruto, ada laba sebelum pajak, dan lain-lain yang akan digunakan untuk menghitung NOPAT. Karena sebelumnya saya telah melakukan rekapan pada laporan keuangan PT Astra ini, maka saya akan langsung memunculkan di tabel saya. Fungsi dari melakukan perekapan ini adalah untuk mempermudah ketika kita menghitung komponen-komponen yang dibutuhkan untuk mendapatkan Economic Value Added atau EVA. Yang pertama kita cari adalah NOPAT atau Net Operating Profit After Tax. Rumusnya adalah laba usaha atau Earning Before Interest and Tax dikali dengan 1 dikurang tarif pajaknya. Rumus untuk menghitung laba usaha atau Earning Before Interest and Tax adalah laba sebelum pajak ditambah dengan beban bunga. Nah, karena kita sudah melakukan perekapan sebelumnya, maka kita tinggal menarik angka tersebut dari rekapan yang telah kita buat. Setelah itu, kita tinggal tarik saja tabelnya menggunakan fitur autofill dari spreadsheet atau Excel. Setelah itu, kita akan menghitung tingkat pajaknya terlebih dahulu, yaitu total beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Setelah mendapatkan nilai tingkat pajak, selanjutnya kita akan menghitung NOPAT dari EBIT atau laba usaha yang telah kita dapatkan, yaitu 79,9 miliar, akan dikali dengan 1 dikurang tingkat pajak 0,250, hasilnya adalah 59,9 miliar sekian. Itulah cara menghitung NOPAT pada PT Astra Grafia Tbk. Selanjutnya, kita akan menghitung invested capital, yaitu total utang ditambah ekuitas dikurang utang jangka pendek. Sama seperti sebelumnya, kita buat dulu tabel untuk tahun 2020, 2021, sampai 2024. Lalu buat juga untuk total utang, di bawahnya adalah total ekuitas, dan juga liabilitas atau hutang jangka pendek. Nah, kita tinggal tarik aja nih total hutang dari tabel rekapan yang telah kita buat sebelumnya. Untuk total ekuitas juga sama, kita tinggal tarik dari tabel, dan juga liabilitas jangka pendek juga sama. Berikutnya baru menghitung invested capital, yaitu total utang ditambah dulu dengan total ekuitas. Setelah mendapatkan totalnya, baru kita kurang dengan utang jangka pendek. Dan didapatkanlah hasil untuk tahun 2020 sampai 2024. Kita tinggal tarik aja menggunakan fitur autofill. Berikut merupakan cara menghitung invested capital dari PT Astra. Selanjutnya, perhitungan WACC yang agak panjang ini dimulai dari menghitung tingkat modal. Rumusnya adalah total hutang dibagi dengan total hutang dan ekuitas, lalu dikali 100%. Kita tinggal tarik aja nih total utangnya dari tabel, lalu total hutang dan juga ekuitasnya tinggal kita tarik dari tabel yang sudah kita buat.
Dan di sini langsung kita hitung nih, total hutang dibagi total ekuitas dikali 100%. Dapatlah hasilnya 0,317 tingkat modalnya untuk tahun 2020. Dilanjutkan dengan cost of debt, yaitu beban bunga dibagi dengan total hutang jangka panjang dikali dengan 100%. Di sini juga sama, beban bunganya kita ambil dari tabel di atasnya. Lalu total hutang jangka panjangnya juga sama, kita ambil aja. Baru cost of debt-nya kita bagi nih, beban bunga dibagi total hutang jangka panjang lalu dikali 100%. Dapatlah 0,145 untuk tahun 2020. Selanjutnya menghitung tingkat modal atau ekuitas, yaitu total ekuitas dibagi dengan total hutang dan ekuitas dikali 100%. Caranya juga sama, kita tinggal tarik aja nih total ekuitas dari tabel dan juga total hutang dan ekuitas. Setelah itu, total ekuitas dibagi dengan total hutang dan ekuitas dikali dengan 100%. Selanjutnya adalah cost of equity, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Laba bersih setelah pajaknya kita tinggal ambil aja nih dari tabel. Dan total ekuitasnya juga sama, kita tinggal tarik aja nih dari tabel. Lalu kita bagi, jadi 47,7 miliar ini dibagi dengan 1,5 triliun itu. Maka hasilnya, dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 0,031 untuk cost of equity. Lalu selanjutnya adalah perhitungan WACC. Rumusnya adalah tingkat modal dikali dengan cost of debt, lalu dikali dengan 1 dikurang tingkat pajak. Setelah itu ditambah dengan tingkat modal atau ekuitas dikali dengan cost of equity. Didapatkanlah WACC untuk tahun 2020 adalah 0,55. Setelah itu kita tinggal tarik deh menggunakan fitur autofill. Setelah mendapatkan WACC dan juga invested capital, kita tinggal menghitung capital charge-nya, yaitu capital charge itu rumusnya WACC dikali dengan invested capital. WACC 2020 itu adalah 0,55, invested capitalnya adalah 1,6 triliun. Maka tinggal kita kalikan saja, hasilnya adalah 92,8 miliar untuk 2020. Dan tahun berikutnya tinggal kita tarik menggunakan fitur autofill. Selanjutnya kita tinggal menghitung EVA-nya. Rumusnya adalah NOPAT dikurang dengan capital charge-nya. NOPAT-nya kita sudah dapat tadi di perhitungan pertama, yaitu tinggal kita tarik juga nih. Hasilnya adalah 59,9 miliar itu untuk NOPAT dan capital charge-nya itu adalah 92 miliar. EVA-nya berarti 59 dikurang dengan 92. Hasilnya adalah minus 32,9 miliar. Lalu kita tarik menggunakan fitur autofill dan didapatkanlah EVA untuk seluruh periode. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Tahun 2020 EVA-nya minus 32,9 miliar ya itu. Tetapi itu ditulisnya dalam jutaan ya. Nah, EVA minus itu artinya apa? Artinya keuntungan bersih dari operasi setelah pajak itu belum cukup untuk menutupi biaya modal perusahaan. Jadi perusahaan itu belum menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Tetapi jika kita lihat dari grafik, dari tahun 2020 menuju 2021, itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya. Walaupun di tahun 2021 ini masih minus 2,2 miliar, tetapi tetap terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Yang artinya efisiensi operasional dan juga pengelolaan modal mulai membaik pada tahun 2021. Setelah itu di tahun 2022 terjadi penurunan tetapi hanya sedikit, yaitu minus 7,7 miliar. Kemungkinan penurunan ini mungkin karena adanya kenaikan biaya modal atau penurunan efisiensi operasional. Setelah itu terjadi
kenaikan lagi pada tahun 2023, EVA-nya tetap minus 4,2 miliar, tetapi tetap terjadi kenaikan. Perusahaan mulai menekan biaya dan menghasilkan nopat yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, tahun 2023 ke 2024 itu terjadi kenaikan yang sangat pesat. EVA-nya positif 20,2 miliar. Dan ini merupakan pertama kalinya EVA positif selama periode 2020 sampai 2024. Yang berarti perusahaan ini berhasil menciptakan nilai ekonomi atau keuntungan operasionalnya sudah melebihi biaya modal yang ditanamkan. Bisa diartikan juga manajemen makin efisien dan profitabilitasnya meningkat. Selanjutnya di sini saya menganalisis EVA dari 10 perusahaan sampel yang telah saya gunakan pada sektor 9 ini, yaitu ada perusahaan Astra, ada PT Mitra Adi Perkasa, dan juga yang lainnya. Untuk data 5 tahun terakhir. Fungsi saya membandingkan 10 perusahaan ini karena saya ingin melihat dan menyimpulkan perusahaan apa yang EVA-nya terbaik dalam 5 tahun terakhir dan perusahaan apa yang EVA-nya ini terburuk dalam 5 tahun terakhir. Di sini saya sudah memberikan tanda warna kuning dan juga warna hijau. Warna kuning itu untuk nilai minimum EVA dan juga warna hijau untuk nilai maksimum EVA yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu di tabel sebelahnya adalah total EVA dari 10 perusahaan sampel. Selain total, terdapat juga rata-rata EVA pada 10 perusahaan sampel, dan juga di sini saya membuat tabel invested capital, yaitu untuk menghitung rasio EVA dan menentukan mana perusahaan yang memiliki EVA terburuk dan terbaik. Rasio EVA sendiri didapat dari total EVA dibagi invested capital. Invested capital yang sudah kita hitung tadi, kita gunakan di sini untuk menghasilkan rasio EVA. Contohnya, misal di perusahaan PT Astra Grafia, total invested capitalnya adalah 8,9 miliar. Maka total EVA-nya adalah minus 26 dibagi dengan invested capital 8, maka didapatlah hasilnya 0,30% untuk rasio EVA-nya. Begitu juga pada perusahaan-perusahaan lain selain perusahaan PT Astra. Setelah menghitung rasio EVA, kita mendapatkan rasio EVA terburuk yaitu minus 109,7%. Dan yang terbaik adalah positif 4,39%. Maknanya, jika rasio EVA positif ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah ekonomi. Artinya, laba operasional yang dihasilkan itu melebihi biaya modal. Jadi, investasi yang diumumkan memberikan return lebih besar dari cost of capital. Ini menggambarkan kinerja keuangan yang efisien. Jika rasio EVA negatif, berarti perusahaan gagal menciptakan nilai tambah ekonomi. Ini menandakan return yang diperoleh lebih kecil daripada biaya modal, sehingga investasi tidak efisien. Perusahaan yang memiliki rasio EVA negatif sangat besar adalah perusahaan intermedia capital yang akan saya tandai warna merah. Sedangkan perusahaan yang memiliki rasio EVA positif tertinggi adalah PT Siloam International Hospital yang akan ditandai dengan warna biru.
Berikut ini adalah cara menghitung EVA dan juga menganalisis EVA dari 10 perusahaan sampel pada klaster 9, yaitu perdagangan, jasa, dan investasi. Sekian video penjelasan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.